Oke, setelah kita udah bicara soal katalis-katalis sentimen negatif yang ada, dalam kacamata fundamental pun akan selalu ada yang namanya sudut pandang kedua yang berbeda, yang melihat sisi positif maupun bullish potensial ke depan. So here is my view untuk sisi potensialnya. Pertama-tama, terkait statement saya di part sebelumnya soal hal-hal negatif, kenapa di konteks soal teori belief bahwa Bitcoin itu adalah inflation hedge, safe haven, gold 2.0, saya menggunakan kata kunci belum terbukti atau belum valid. Kenapa saya nggak pakai kata tidak terbukti atau tidak valid? Teman-teman, coba lihat sedikit lebih dalam lagi soal krisis-krisis beberapa negara yang sudah terjadi belakangan ini dan apa korelasinya dengan adopsi Bitcoin. Lihatlah kembali potret Venezuela, India, Turki, dan tentunya Rusia yang paling baru-baru ini belakangan. Nah, negara-negara ini kan nggak punya korelasi antara satu sama lain dan masing-masing kan mengalami krisisnya masing-masing dengan katalis yang berbeda-beda. Jadi tentunya saya juga nggak akan breakdown apa aja dan bagaimana kebijakan pemerintah, sentimennya apa dalam prosesnya karena pasti kepanjangan. Tapi saya mau emphasize ada sebuah fenomena pasar yang terjadi di negara-negara tersebut pada saat krisisnya sedang berlangsung dan hampir semua behaviornya itu sama persis. Fenomena yang saya mau brought up di sini adalah singkatnya seperti ini. Di momen pada saat katalis negatif itu muncul ke permukaan atau ada di depan mata, ya entah itu resesi, ketidakstabilan ekonomi, ataupun geopolitik perang, global market akan freak out. Ya, people will run and to save cash as many as they can, and they will also tend to dump risky asset, termasuk crypto. Oke, itu kita udah tahu. Tapi di momen pada saat teori kekacauannya nanti tiba-tiba ternyata terbukti dan terrealisasi, khususnya apalagi ketika saat inflasinya beneran meroket dan berasa bahkan sampai di sektor retail lokal di level-level bawah, orang-orang di negara tersebut pun akan gantian berlarian untuk mengkonversi fiat cash mereka yang terus terdepresiasi menjadi other valuable liquid asset untuk mempertahankan nilai kekayaan mereka. And guess what? Siapa kandidat opsi nomor satunya? Back to Bitcoin. Back to Bitcoin, teman-teman. And even di titik kritis seperti itu, pemerintah mereka pun akhirnya akan kehilangan traction dan otoritas untuk melarang sirkulasi peredaran aset kripto di wilayah negaranya sendiri. Dan bahkan beberapa akhirnya ada yang akhirnya harus banting setir dan malah mendukung, melegalisir, dan mensupport dari peredaran aset kripto itu. Which means pintu adopsi skala besar yang baru akan kembali terbuka lagi dan lagi, even di masa krisis seperti ini. Nah, sekali lagi teman-teman, look up Venezuela, India, Turki, dan especially Rusia, dan fokus soal news efek pasca chaosnya terjadi. They all run to Bitcoin dan crypto lah kembali sebagai salah satu alternatif favorit untuk mempreserve value aset mereka, ya. Jadi silakan teman-teman look up sendiri artikel beritanya karena saya mungkin nggak akan posting linknya satu persatu. Now, what about US sekarang, ya? Berhasilkah Fed Bank nanti mengontrol inflasi mereka di tahun ini yang ternyata di mana terbukti potensi inflasinya tidak transitory dan ternyata bisa permanen. Nah, kita nanti juga lihat apa yang terjadi di level bawah. Apakah para pelaku pasar di level bawah akan mengikuti pola behavior yang sama atau tidak? We'll see. Ya, jadi itulah kenapa tadi saya bilang teman-teman, teori soal Bitcoin itu adalah inflation hedge, gold 2.0 dan safe haven itu saat ini belum bisa kita coret total atau belum bisa kita bilang invalid karena masih ada possibility skenario tersebut dapat terjadi. Nah, sedangkan kalau kita bicara poin positif kedua jauh lebih sederhana teman-teman. Core fundamental di crypto industry tidak ada yang berubah sama sekali. Just remember that long-term holder masih bertahan. Kita bisa lihat di on-chain analysis, saya nggak brought up di sini. Dan tidak ada yang merasa kapitulasi hingga di titik sini melalui metrik-metrik yang lain. Even the price levelnya is dropping. Dan otomatis circulating supply pun masih ada di level-level yang amat rendah. Please also remember teman-teman, saya pernah mention ini juga beberapa kali, price action, price level yang Anda lihat sekarang saat ini itu di value hanya berdasarkan transaksi dari partial liquid supply yang diperdagangkan di pasar melalui para exchanger, tapi bukan di value berdasarkan keseluruhan existing supply.
Dan yang lebih penting lagi, development untuk utility, teknologi, dan sarana adopsi kripto itu tidak pernah berhenti berjalan hingga hari ini, even sekali lagi, even harganya dropping. Contohnya banyak teman-teman yang saya nggak bisa breakdown satu-satu. Misalnya kita bicara layer 1 aja deh, ya. Layer 1 solution yang alternatif selain Bitcoin, mereka semua masih scaling sampai hari ini. Ethereum masih on progress menuju POS di Ethereum 2.0. Cardano sudah masuk di level tahap smart contract dan ekosistem dApps-nya udah mulai lahir pelan-pelan. Solana, Solana centralized saya kurang suka ya. Tapi even Solana, mereka berhasil loh sampai di titik sini untuk terus-menerus merangkul third-party partnership dengan multiple companies untuk menaikkan utility jaringan mereka di berbagai sektor. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya ya. Kita belum bicara soal layer 2 solution dengan aplikasi dan segmennya masing-masing. Kita juga belum bicara soal NFT dan metaverse. Jadi overall, things are still very exciting and promising di masa depan. Jadi saya berharap untuk teman-teman yang udah mulai hilang iman dan udah mulai malas-malasan ngeluka market kripto, bisa sedikit ngedapetin faith-nya kembali lewat pemaparan dan argumen dan pemaparan singkat yang saya present. But let's say if you don't, Anda masih fearful luar biasa dengan price action saat ini, dan plus berita-berita jelek yang beredar tiap hari. Oke, untuk mengadres Anda yang tetap masih fearful dan negatif, di sini saya akan mencoba mengasih sharing final thought saya kepada teman-teman. Kalau kita ngelihat dalam kacamata historical price action dan long term scope only, long term ya teman-teman ingat ya, ini adalah momen-momen atau waktu di mana para milioner masa depan sedang diuji atau dibentuk. This is it. This is the moment. This is the chance. Gini, kalau Anda tergolong kelompok orang yang masuk di market ini di entah akhir 2020 atau di 2021, whether hari ini Anda lagi untung, Anda rugi, ataupun masih nyangkut, sadarilah bahwa Anda kemarin memasuki market yang sedang dalam fase euforia, di mana semua orang cenderung super bullish, super optimis, dan bahkan greedy. Bahkan ya sebenarnya karena itu juga ada efek kontribusi dari stimulus pemerintah yang kemarin. Tapi kan sekarang pestanya udah selesai nih ya. There's a bunch of bad news dan uncertainty di masa depan. Pertanyaannya, apa sekarang kita ikutan cabut atau jangan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, sudahkah teman-teman mencoba meng-compare diri Anda dengan para individu-individu yang telah mencapai financial freedom dan sukses di crypto market terlebih dahulu daripada Anda? Sadarilah dan lihat terlebih dahulu. Orang-orang yang kita mau coba lihat dan compare ini, mereka adalah rata-rata orang yang sudah bertahan di market ini jauh lebih lama daripada kita-kita. Mereka adalah individu-individu yang sudah diamond handing bahkan dari siklus halving sebelumnya, which means at least di tahun 2018 ke atas, pada saat crash dan crypto winter sedang berlangsung selama hampir 3 tahun. Kita pesta euforia kemarin paling cuma 7 bulan, 1 tahun paling lama. Mereka diamond handing 3 tahun minimum. Dan FYI, pada saat momen crypto winter tersebut sedang terjadi, ketika mereka semua masih bertahan di tengah negativity dan crashing harga, di momen itu teman-teman nggak ada yang namanya sentimen positif diskusi soal kripto sama sekali. Nggak ada cerita-cerita adopsi perbankan dan institusi, yang dimana di cycle saat ini pun sekalipun harga kita lagi dropping, masih ada sentimen-sentimen positif tersebut. Nah, tapi apa buah dari resiliensi dan konsistensi mereka di saat ini? Para long term holder yang sudah sukses tersebut, mereka sekarang adalah nggak cuma kelompok investor yang gain value-nya lebih gede-gede daripada kita-kita, tapi mereka juga punya privilege psikologi pikiran yang lebih tenang dan stabil dalam menyikapin berapapun pergerakan harga yang terjadi saat ini dan ke depan. Enak ya? Real wealth, real financial freedom, itu butuh waktu dan butuh konsistensi. Apapun marketnya, apapun kelas asetnya teman-teman. So if you wanna be like those people, this is the time. This is the opportunity for you to stop. Jadi, apa artinya secara nggak langsung saya sedang merekomen Anda semua untuk belanja sekarang juga aset-aset kripto, ya, all in sekarang juga, gade rumah, gade mobil, atau main leverage sampai 20x, 50x, ya nggak lah.
Ada dua hal yang paling saya haramkan dan selalu saya tekankan untuk teman-teman alumni untuk jangan pernah lakukan di market crypto. Number one, never go all in. Manajemen alokasi portfolio itu nyawa krusialnya lebih penting daripada strategi dan tools Anda. Number two, never ever ever try to time the bottom and the tops of the market. Oke? Nah, jadi berdasarkan dua poin itu sebagai closing summary karena saya udah mau sampai tujuan dan ini udah kepanjangan. Di sini saya hanya mau merimain sama teman-teman alumni hal-hal yang sudah kita pelajari bersama di kelas online sebagai rekomendasi strategi yang baik di masa-masa seperti ini. Nomor satu, tentunya terus lakukan price exposure DCA strategi Anda. Don't stop, okay? Because this are certainly good level to average down. Apalagi kalau ada beberapa dari Anda yang kebetulan udah exit kemarin dan mau start fresh dari nol lagi. Itu ideal kondisinya. Please jangan berspekulasi untuk menanti harga lebih rendah lagi because nobody knows tomorrow. Jangan lakukan itu ya. Dan ingat, basic rules-nya untuk price exposure DCA, prinsip dasarnya adalah buy more at lower, buy less at higher, tapi jangan berhenti. Oke? Nah, nomor dua, related sama exposure DCA, look up kembali parameter-parameter yang kita udah bahas bersama ya. Max exposure to hodl ratio Anda berapa? Averaging accumulation price Anda berapa saat ini? Dan tier buy aturan yang Anda set up itu berapa? Dan gimana sesuai dengan kondisi alokasi dana yang tersisa ataupun yang ada. Dan yang jauh lebih penting lagi adalah masalah time frame target Anda itu berapa lama. Jadi untuk nomor 3 ini, masalah time frame target, seperti yang teman-teman udah ketahuin, selain masalah sentimen-sentimen negatif yang sekarang kita terus lalui dan kayaknya bakal awet sepanjang tahun, ingat juga bahwa kita juga sudah memasuki trimester kedua dalam siklus halving ini. Maka yes, saya merekomendasi time frame target Anda itu berada di range 2 sampai 2,5 tahun minimum. Karena target recovery ATH dalam worst case skenario-nya adalah pada saat halving berikutnya. Masih lama banget. Nah, tapi untuk teman-teman yang masih ngerasa mau melakukan DCA yang sedikit lebih agresif, teman-teman boleh juga sih mengejar time frame 1 tahun habis. Dengan catatan Anda sadar bahwa strategi tersebut itu ada unsur spekulasi dan resikonya yang sedikit lebih tinggi. Karena didasari dengan ekspektasi bahwa inflation fear sudah di price in secara menyeluruh oleh market sekitar nanti bulan Septemberan di tahun ini atau nanti sekitar kuartal akhir tahun 2022 ini. Di akhir tahun di mana ada ekspektasi dan percaya dan harapan bahwa market sudah recovery total di akhir tahun tersebut. Nah, namun tentunya untuk skenario time frame yang 1 tahun, saya sarankan max exposure to hodl ratio Anda jangan sampai lebih di atas 65% karena itu ada unsur resikonya. Sedangkan untuk yang time frame DC exposure-nya itu sampai di next halving di 2 tahun plus, max exposure to hodl ratio Anda itu boleh Anda hajar sampai 85% ke atas. Silahkan alokasikan dan belanja. Nah, kelima terakhir untuk Anda para pecinta leverage. Suggestion saya juga cukup sederhana. Please hindari kelas aset atau koin yang volatility-nya tinggi ya. Kalau Anda kekeh mau main leverage, please stick to top 5, stick to top 10 minimum yang infrastruktur pergerakan harganya sudah lebih solid dibandingkan sama koin-koin yang baru-baru ya. Please di-leverage diri Anda sesegera mungkin bila posisinya masih terbuka, dan untuk saat ini di-leverage segera hingga kita bisa melihat adanya konfirmasi arah recovery yang lebih solid dan jangka panjang. Nah, ketika nanti kita udah melihat parameter-parameter tersebut, baru Anda boleh meng-upping lagi risk factor atau leveraging Anda. Tapi untuk saat ini saya rekomen lebih baik Anda, teman-teman, di leveraging ya. Dan jangan lupa setup tolerance area alias area tolerance liquidation price Anda itu di titik support atau harga support psikologi yang super obvious, yang di time frame di weekly dan kelihatan di trendline bawah ya. Jadi ini overall hanya reminder aja karena teman-teman alumni udah ngerti apa yang harus dilakukan. Oke, sekian itu aja dari saya. Thank you teman-teman alumni udah look up video ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan hopefully segera di platform web learning yang akan segera launching. Bye-bye.